Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Putri Esteri Nadibura Bidamanu dengan NIM 21010400049. Di sini saya akan membawakan materi tentang perbedaan sel eukariotik dan sel prokariotik untuk memenuhi tugas pengembangan media pembelajaran. Baik, di sini ada identitas dari saya sendiri dan dosen pengampu mata kuliah, Ibu Dr. Yusnaini SPD MSI. Baik, selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran yang saya ambil dari materi pokok sel dengan tujuan pembelajaran membandingkan struktur sel eukariotik dan sel prokariotik. Sebelum kita membandingkan struktur sel eukariotik dan sel prokariotik, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu sel eukariotik dan sel prokariotik. Nah, jadi sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti yang terdapat pada hewan, tumbuhan, dan fungi. Sedangkan sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti, itu biasanya terdapat pada bakteri. Oke, selanjutnya kita masuk pada struktur dari sel hewan, yaitu sel eukariotik. Ini dia gambar dari sel hewan yang terdiri dari membran sel, retikulum endoplasma kasar, mitokondria, sitoplasma, lisosom, mikrotubulus, retikulum endoplasma halus, sentriol, lipid, badan Golgi, membran inti, nukleolus, nukleoplasma. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada organel-organel pada sel hewan beserta dengan fungsinya. Nah, di sini yang pertama ada membran sel. Membran sel ini merupakan selaput terluar sel. Yang kedua ada retikulum endoplasma kasar, merupakan tempat dihasilkannya membran. Yang ketiga ada retikulum endoplasma halus yang berfungsi untuk membentuk lemak dan steroid. Yang berikutnya ada mitokondria. Mitokondria ini merupakan tempat menghasilkan energi yang dibutuhkan reaksi biokimia sel. Yang berikutnya ada sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan cairan di dalam sel. Yang berikut ada lisosom. Lisosom merupakan organ dalam sel yang berfungsi untuk mencerna senyawa. Yang berikutnya ada mikrotubulus yang berperan penting dalam pergerakan sel. Yang berikutnya ada sentriol yang merupakan organel silinder yang terdiri dari mikrotubulus. Ada lipid yang berfungsi sebagai komponen utama untuk menyimpan energi. Yang berikutnya ada nukleolus yang berfungsi untuk pengumpulan dan transkripsi RNA. Yang berikut ada badan Golgi yang berfungsi untuk membentuk dinding sel. Yang berikutnya ada nukleoplasma yang berfungsi untuk membentuk kromosom dan gen. Dan yang berikut ada membran inti yang berfungsi untuk melindungi inti sel. Oke, itu adalah organel-organel pada sel hewan beserta dengan fungsinya. Kita akan masuk pada sel tumbuhan, sel eukariotik juga. Nah, ini adalah gambar dari sel tumbuhan yang terdiri dari dinding sel, selaput plasma, retikulum endoplasma, ribosom, nukleus, badan Golgi, sitoplasma, mitokondria, vakuola, dan kloroplas. Oke, di sini ada juga organel-organel dari sel tumbuhan beserta dengan fungsinya. Mari kita lihat bersama. Yang pertama ada dinding sel. Ini memberi bentuk pada sel, menjaga tekanan turgor dan melindungi sel dari tekanan mekanis, membantu tumbuhan berdiri tegak karena sifatnya kaku. Yang kedua ada membran plasma yang menjadi tempat beberapa reaksi seperti reaksi oksidasi dalam respirasi, penerima reseptor atau rangsangan dari luar. Nah, yang berikut ada retikulum endoplasma yang berproses dan memindahkan molekul yang dihasilkan oleh sel baik ke dalam maupun keluar sel. Oke, yang berikutnya ada ribosom. Ini membuat protein dan melakukan sintesis protein dalam sel. Nukleus adalah menyimpan informasi genetik pada tumbuhan. Nah, informasi genetik ini
dapat berupa DNA ataupun RNA yang menyimpan keseluruhan gen yang mengekspresikan sifat fisik dan fisiologis tumbuhan. Berikutnya ada badan Golgi ini berfungsi untuk mengolah serta melakukan modifikasi protein, membantu proses pembentukan biosintesis glikolipid dan glikoprotein. Oke, berikutnya ada sitoplasma ini berfungsi untuk memberikan dukungan internal pada struktur sel sebagai tempat penyimpanan jenis zat kimia guna untuk membantu proses metabolisme sel, contohnya seperti protein, gula, enzim, dan lemak. Yang kedelapan ada mitokondria ini yang berfungsi untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan reaksi biokimia sel. Yang berikut ada vakuola. Vakuola berperan untuk mempertahankan tekanan turgor, homeostatis, penyimpanan produk metabolit, dan sebagai pencernaan sitoplasmik. Nah, selanjutnya yang terakhir ada kloroplas. Nah, kloroplas ini berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis yang menghasilkan makanan pada tanaman dengan merubah air dan karbon dioksida menjadi karbohidrat dan oksigen dengan bantuan sinar matahari. Oke, demikian struktur dari sel eukariotik pada hewan dan tumbuhan. Selanjutnya kita akan masuk pada struktur sel prokariotik, yaitu sel pada bakteri. Ini dia gambarnya. Nah, sel prokariotik pada bakteri ini terdiri dari ribosom, mesosom, flagela, membran sel, pil, kapsul, dinding sel, wilayah nukleolit DNA. Kita masuk pada organel-organel yang terdapat pada sel prokariotik. Yang pertama ada membran sel. Membran sel merupakan selaput terluar sel. Yang kedua ada ribosom. Nah, ribosom ini berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Yang ketiga ada mesosom. Mesosom ini berfungsi sebagai tempat seluruh episom pada membran bakteri. Yang berikut ada flagela. Flagela berfungsi untuk memberikan motilitas pada bakteri dan organisme multiseluler. Yang kelima ada pili yang berfungsi sebagai tempat masuknya materi genetik selama perkawinan. Yang keenam ada dinding sel yang berfungsi untuk ruang bagi sel untuk membesar. Yang berikut ada wilayah nukleolit. Wilayah nukleolit DNA ini berfungsi untuk menyimpan berbagai informasi genetik. Dan yang terakhir ada kapsul. Kapsul berfungsi sebagai pelindung diri dari sistem imun sel inang. Oke, kita sudah membahas struktur sel eukariotik pada hewan dan tumbuhan dan juga sel prokariotik pada bakteri. Selanjutnya kita akan melihat tabel perbandingan struktur apa-apa saja yang tidak ada pada sel eukariotik dan yang tidak ada pada sel prokariotik. Nah, ini dia pembanding dan juga ada sel prokariotik dan sel eukariotik pada hewan dan tumbuhan. Yang pertama kita lihat ukuran sel prokariotik ini lebih kecil dibandingkan sel eukariotik. Yang kedua, inti sel pada sel prokariotik ini berupa nukleolit dan sel eukariotik pada hewan dan tumbuhan berupa nukleus. Yang ketiga ada penutup sel pada sel prokariotik ini berupa kapsul, pada sel eukariotik hewan tidak ada dan tumbuhan berupa dinding sel. Yang berikut ada mitokondria, pada sel prokariotik tidak ada, pada sel eukariotik hewan dan tumbuhan ada. Yang berikut ada kloroplas, pada sel prokariotik tidak ada, pada sel eukariotik hewan tidak ada dan tumbuhan ada. Yang berikut ada retikulum endoplasma, pada sel prokariotik tidak ada, pada sel eukariotik hewan dan tumbuhan ada. Yang berikut ada vakuola, pada sel prokariotik tidak ada, pada sel eukariotik hewan ada tetapi kecil dan sel tumbuhan ada. Yang berikut ada ribosom, pada sel prokariotik itu ada tapi kecil, pada sel eukariotik hewan dan tumbuhan ada. Yang berikut ada badan Golgi, pada sel prokariotik tidak ada, pada sel eukariotik hewan dan tumbuhan ada. Dan yang terakhir ada lisosom, pada sel prokariotik tidak ada, dan sel eukariotik hewan selalu ada, tumbuhan ada kadang ada tidak. Oke, itu dia perbandingan perbedaan struktur sel eukariotik hewan dan tumbuhan dengan sel prokariotik bakteri. Nah, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan materinya dapat dipelajari sebaik-baik mungkin. Terima kasih.